Shalom, sahabat terkasih dalam Kristus. Perkenalkan, nama saya Imelda Karisma. Saya berasal dari Jawa Tengah, tepatnya di Kota Tegal. Suami saya berasal dari Maumere, NTT. Saya membuat video kesaksian ini untuk kita saling menguatkan iman kita ketika kita dipilih Tuhan Yesus sebagai pengikutnya. Tuhan punya cara tersendiri untuk memilih kita sebagai pengikutnya. Awalnya saya menikah secara Muslim, dan setelah kita menikah, suami saya tidak mau menjalankan agama Islam. Dari situ kita menjalankan agama masing-masing. Kenapa sekarang saya masuk Katolik? Awalnya saya hamil anak yang kedua, usianya 4 bulan. Tetapi belum ada tanda-tanda kehidupan untuk janin yang ada di rahim saya. Saya pun merasa takut dan panik. Waktu itu suami saya mengajak ke gereja, acara Natal di gereja. Saya sebagai istri yang baik, saya menemani suami saya pergi ke gereja. Tidak ada maksud suami saya mengajak saya ke gereja itu untuk mengkristenkan saya. Di dalam gereja, saya hanya bisa mengamati umat yang sedang merayakan Ekaristi waktu itu. Tetapi secara tidak sadar, saya pun ikut berdoa di situ. Saya berdoa, Tuhan, walaupun saya bukan orang Katolik, tetapi saya percaya Tuhan ada di tempat ini. Boleh saya berdoa, Tuhan, karena usia kandunganku sudah 4 bulan, tapi belum ada denyut nadi. Tolong saya, Tuhan. Potong cerita, saya pulang ke rumah, begitu buka pintu, perut saya itu berdenyut dan saya langsung mengucap syukur, Alhamdulillah, walaupun saya bukan orang Katolik, tapi Tuhan dengar doa saya. Seperti yang tertulis di Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Usia kandungan saya memasuki 7 bulan, dan suami saya pun mengajak saya ke gereja lagi. Dan saya pun berdoa di sana, Tuhan, anak saya yang pertama perempuan. Kalau anak saya yang kedua laki-laki, saya akan belajar agama Katolik dan menjadi pengikutmu. Ketika saya bersalin, ternyata anak saya laki-laki. Dan saya pun ingat akan janji saya dengan Tuhan, kalau anak saya laki-laki, saya akan belajar agama dan masuk Katolik. Usia anak saya 8 bulan, saya putuskan untuk mencari seorang guru agama supaya saya bisa belajar agama Katolik. Kemudian saya datang ke rumah seorang pengajar agama Katolik
yaitu Bapak Gabriel. Beliau pun terkejut dengan kedatangan saya karena saya mau belajar agama Katolik. Beliau bertanya, "Siapa yang menyuruh kamu belajar agama?" Saya menjawab, "Saya belajar agama tanpa ada paksaan dari siapapun, karena saya sudah berjanji sama Tuhan kalau anak saya laki-laki, saya mau belajar agama Katolik." Akhirnya beliau pun bersedia untuk mengajari saya. Pertama kali saya belajar agama, saya disuruh hafal doa Bapa Kami dan doa Salam Maria. Ketika saya sudah menghafal doa Bapa Kami dan doa Salam Maria, malamnya saya mimpi saya diarak orang satu kampung, saya dicaci maki, dilempari batu, dicemooh orang. Dan ketika kami mulai belajar, saya pun bertanya kepada guru pengajar saya, Pak Gabriel. Beliau bilang, kalau mau jadi pengikut Tuhan Yesus, harus siap dicaci maki, dihina orang, bahkan dihujat oleh keluarga kamu sendiri. Seperti yang terdapat di Injil Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Kemudian saya mulai belajar berpuasa dan berpantang menurut ajaran Katolik. Hari Rabu Abu saya pergi ke gereja untuk menerima abu suci sebagai tanda mulai berpuasa. Saya mulai berpuasa dari Rabu Abu sampai Paskah. Saat Jumat Agung, saya mengajak suami untuk pergi ke gereja, tetapi beliau menolak karena dengan alasan tidak enak badan. Akhirnya saya pergi ke gereja dengan anak sulung saya. Ibadat Jumat Agung dimulai pukul 2 siang. Ketika ibadat sementara berjalan, jam 3 sore, waktu itu bacaan kisah sengsara Yesus. Saya melihat penampakan di altar gereja, di mimbar yang pastor buat baca Injil. Di situ ada 2 lilin yang menyala. Lilin yang sebelah kanan, saya lihat kepala Tuhan Yesus bermahkota duri pas jam 3 sore, dan yang di sebelah kiri Bunda Maria berjubah biru. Kemudian saya menanyakan sama orang yang duduk di samping kanan dan kiri saya, apa yang mereka lihat di altar tadi ketika proses ibadat dilaksanakan. Mereka bilang, "Kami tidak lihat apa-apa." "Memang apa yang kamu lihat?" Ternyata
mereka tidak bisa melihat apa-apa. Seperti yang tertulis di Roma 10 ayat 20, dan dengan berani Yesus mengatakan, "Aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku." Kemudian selesai ibadah, saya pulang ke rumah dan saya cerita ke suami saya kalau saya tadi lihat penampakan Tuhan Yesus di altar gereja. Beliau pun langsung bersiap-siap pergi ke gereja karena ketakutan. Saya pun tetap belajar agama Katolik. Setiap minggu pergi ke gereja, walaupun saat itu saya belum bisa terima komuni karena saya belum dibaptis. Dan saya selalu maju ke depan untuk menerima berkat dari pastor. Suatu kali suami saya bertanya, "Apa kamu tidak malu kalau setiap minggu kamu maju ke depan minta diberkati pastor?" Saya jawab, saya tidak pernah malu karena saya maju ke depan itu minta diberkati oleh Tuhan. Dan suami saya pun dengan tulus mengatakan, "Saya bangga sama kamu." Suatu malam saya bermimpi saya sedang naik kendaraan umum. Kemudian saya melihat gereja yang sangat bagus dan saya pun turun dari kendaraan umum itu. Saya masuk ke halaman gereja. Saya bikin tanda salib. Waktu itu pastor adakan misa dan saya pun ikut misa di situ. Waktu itu pastor khotbahnya tentang penyangkalan Yesus. Yesus berkata kepadamu, "Sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Saat misa, duduklah di samping saya seorang ibu menggendong anak. Saya pun waktu itu belum mengenal sosok Bunda Maria itu ciri khasnya seperti apa. Ketika selesai kita misa, si ibu ini mengurapi kedua orang laki-laki yang duduk di depan si ibu ini duduk. Dan yang ketiga, si ibu ini urapi saya di kening dengan minyak urapan sambil bilang, "Hafalin 1 hari 1 ayat." Saya pun heran kenapa saya juga harus diurapi sama si ibu ini, dan pesannya saya harus menghafal 1 hari 1 ayat. Ayat apa saya juga tidak tahu. Beberapa hari kemudian saya didatangi oleh pengurus gereja. Katanya ada yang mau ketemu orang-orang gereja yang sedang belajar katekis. Mereka ingin sharing tentang iman. Waktu itu ada 6 orang yang datang menemui saya. Salah satu dari 6 orang itu
berjabat tangan dengan saya dan mengatakan kalau saya yang tatap mata saya itu bukan kamu. Dan saya pun heran, lalu siapa yang menatap dia kalau bukan saya, sedangkan dia berjabat tangan sama saya. Tapi saya tidak memikirkan hal itu. Kami fokus dengan sharing iman. Kemudian si ibu itu di tengah-tengah kami sharing, dia kasih saya air 1 gelas, minta untuk didoakan. Katanya ketika berjabat tangan dengan saya itu dia tidak enak badan. Saya pun ambil air yang ibu itu kasih dan saya minta sama Tuhan, saya berdoa sama Tuhan. Waktu itu saya baru bisa doa Bapa Kami dan doa Salam Maria. Saya berdoa, Tuhan, hari ini Tuhan ada seorang ibu minta untuk disembuhkan sakitnya. Saya mohon angkat sakit penyakitnya Tuhan, karena hanya Engkau yang bisa mengangkat sakit penyakitnya si ibu ini Tuhan. Kemudian saya berdoa Bapa Kami dan Salam Maria. Setelah itu saya kasih airnya ke si ibu ini. Ibu ini langsung minum dan saat itu juga dia bilang saya sudah sembuh. Dan dia mengucapkan terima kasih. Saya bilang berterima kasihlah sama Tuhan, karena yang menyembuhkan ibu Tuhan Yesus, bukan saya. Saya mungkin hanya sebagai perantara. Dari mimpi itu, si ibu ini adalah sebagai perantara Bunda Maria untuk menyampaikan ayat mana yang harus saya baca, karena si ibu ini mengatakan, ibu jangan bosan ketika saya SMS atau BBM waktu itu, karena saya setiap hari akan mengirimkan ayat-ayat Injil supaya ibu baca. Saya menjawab, justru saya berterima kasih sama ibu. Ibu peduli dengan saya. Saya memang harus belajar banyak tentang agama Katolik dan saya butuh pendalaman tentang agama Katolik. Kemudian si ibu itu mulai mengirimkan SMS. SMS yang pertama, saya harus baca surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Yang pertama, Efesus 2 bab 8, Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Semuanya adalah karena kasih karunia. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Setiap malam saya selalu baca ayat-ayat Injil yang dikirimkan oleh si ibu tadi sampai waktu itu 4 pengarang Injil. Kemudian saya pun, karena setiap malam baca Injil,
saya pun jadi haus dengan firman Tuhan. Saya ingin mendalami terus dan tidak bosan-bosan kalau sudah membaca firman Tuhan. Saya mulai aktif di lingkungan, mulai ikut doa di lingkungan, doa di gereja, dan mengikuti ibadat-ibadat yang ada di lingkungan. Ketika saya ikut doa rosario di lingkungan 1 bulan, dan malam yang ke-15 saya itu bermimpi Tuhan Yesus yang tergantung di kayu salib bercucuran darah dan memandang saya, mengatakan, "Bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat." Persis yang tertulis di Matius bab 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, "Bertaubatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Saya langsung bangun dan saya cuci muka. Saya lihat jam 3 pagi. Saya langsung bakar lilin dan berdoa pertobatan di Mazmur 6 pasal 3. "Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Kembalikanlah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu." Dan saat saya belajar agama, kesaksian nyata terjadi pada suami saya. Beliau menemukan sebuah buku orasi Yesus seperti ini. Ini berada di dalam mobil box. Mobil box itu dalam keadaan terkunci dan teman-teman kerjanya pun mayoritas Muslim. Sedangkan buku ini tidak diperjualbelikan sembarangan kecuali di obor atau di gereja. Karena kita niat mengimani Tuhan Yesus sungguh-sungguh, Tuhan sendiri kasih buku ini supaya kita membaca kisah-kisah yang ada di dalam buku ini. 15 penyiksaan Tuhan Yesus. Setelah kami selesai belajar, saya dan anak-anak saya dibaptis dan kami menikah secara Katolik, diberkati di gereja Santo Antonius Padua Bidara Cina tanggal 14 Juli 2007. Setelah saya dibaptis, untuk tahun kedepannya saat Jumat Agung saya tidak lihat penampakan lagi, tetapi saya mencium bau asam bau arak yang dicampur asam ketika Yesus haus minta minum. Dan saya cerita kepada Pak Gabriel, beliau bilang, "Sudah selesai. Apa yang kamu
ceritakan kesaksian kamu. Semuanya ada di Alkitab, dan terakhir yaitu Injil Yohanes 19 ayat 28. Yesus menyerahkan nyawanya. Kini saya sudah menjadi manusia baru. Saat ini saya benar-benar mengandalkan Tuhan Yesus dalam keadaan apapun. Itulah kesaksian iman saya. Semoga bisa menguatkan iman kita semua. Puji Tuhan. Amin.